Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Dengan kian majunya teknologi saat ini akan memberi warna luar biasa buat kehidupan kita tentunya. Dengan hadirnya berbagai macam kemudahan yang diberikan oleh teknologi digital, sehingga kita mampu meminimalisasikan waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan kita. Dengan adanya gadget, menjadikan kita mudah untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat tanpa terhalang waktu dan jarak lagi. Dengan munculnya jejaring atau medsos di berbagai aplikasi chat, menjadikan kita mampu berkomunikasi dengan praktis dan mudah. Gadget juga mampu memberikan hiburan yang praktis dan murah serta juga efisien berupa games, medsos, YouTube, serta berbagai aplikasi lainnya. Dengan adanya gadget, mempermudah kita untuk mencari dan menemukan jejak orang yang hilang. Yang dimaksud di sini bisa keluarga, teman, sahabat, ataupun relasi yang telah lama hilang dapat ditemukan kembali jejaknya. Namun, sahabat Mudi jangan salah nih. Dengan kemajuan teknologi juga bisa membuat bencana kepada mereka yang gak siap untuk menghadapinya. Sehingga ini juga dapat membuat mereka tergilas oleh waktu dan zaman. Tergilas oleh derasnya arus digitalisasi. Dengan penggunaan gadget dapat memicu gangguan tidur dan tentunya bisa menjadi faktor penyebab depresi. Dan juga membuat orang lain dengan mudahnya mengetahui privasi-privasi yang kita miliki. Karena sejak adanya sosmed telah memberikan kebebasan untuk mengakses segala informasi, baik itu privasi maupun yang bukan privasi. Maka dari itu, kamu akan menemui berbagai macam kasus kejahatan seperti penculikan, perampokan, serta kejahatan kriminal lainnya yang diakibatkan karena jejaring sosial. Dan yang pasti masih banyak sisi-sisi negatif lainnya yang dapat ditimbulkan oleh sebuah gadget. Aku yakin nih, kalian pasti punya yang namanya media sosial. Entah itu WhatsApp, Instagram, Twitter, atau yang lainnya. Tentunya kamu tahu Muda Mudi Channel ini dari medsos bukan? Menurutku hal ini amat sangat wajar banget sih. Media sosial kan emang tempat orang buat berbagi apa saja. Dari momen hangout, hiburan, konten edukatif, sampai jualan pun kita lakukan di medsos. Dan gak cuman itu aja, kita bahkan bisa temuin banyak orang yang berbagi cerita sehari-hari, atau dengan kata lain curhat online di media sosial. Bener gak sih sahabat Mudi? Begitu besarnya pengaruh medsos di keseharian kita, sampai curhat pun akhirnya juga dilakukan dengan memposting status tanpa cerita dulu sama teman atau keluarga. Dan gak cuman jadi pencurhat, kita juga ngebacain curhat orang-orang lain yang berseliweran bebas di timeline medsos kamu. Semisal nih, kamu habis berantem sama pasanganmu, kamu mau ngambil HP terus luapin semua kekesalan lewat ketikan-ketikanmu. Pastinya kalau kamu curhat di medsos, akan ada lebih banyak orang yang tahu dengan masalahmu. Dengan begitu, menurutmu mudah juga untuk dapat banyak respon dengan cepat. Jadi kamu gak perlu capek-capek cerita ke setiap teman kamu. Praktis banget ya.
Bisa jadi kemudahan itu yang menjadi salah satu faktor penyebab banyak orang yang curhat di medsos. Sebuah penelitian telah dilakukan untuk memperlihat data tren pengguna internet dan media sosial pada tahun ini, 2021 di Indonesia. Dengan total populasi jumlah penduduk 274,9 juta. Diketahui bahwa pengguna internet 202,6 juta atau sekitar 73,7% dari jumlah populasi di Indonesia. Pengguna medsos aktif 170 juta atau sekitar 61,8% dari jumlah populasi di Indonesia. Dalam mengakses media, penggunaan internet di Indonesia menghabiskan waktu yang bervariasi tentunya. Dengan perincian pengguna YouTube sebanyak 93,8% dari jumlah populasi, pengguna WhatsApp sebanyak 87,7% dari jumlah populasi, pengguna Instagram sebanyak 86,6% dari jumlah populasi, dan pengguna Facebook diperkirakan sebanyak 85,5% dari jumlah populasi. Faktor lain yang mendukung perilaku ngetren tersebut mungkin karena nggak punya temen curhat di dunia nyata ya. Nggak terbiasa mengkomunikasikan perasaannya secara langsung, menginginkan perhatian dari orang lain atas masalahnya, merasa lebih bebas karena nggak ada yang lihat langsung, dan lain-lainnya. Tentunya setiap orang punya alasannya masing-masing. Kalau gitu, sebenarnya baik gak sih curhat online di medsos? Oke, sahabat Mudi, pada Muda-Mudi episode kali ini aku akan bahas seputar curhat di medsos. Gimana ya? Baik apa enggak? Karena gadget bagaikan pisau bermata dua. Amat sangat berbahaya loh, sahabat Mudi. Sahabat Mudi penasaran? Makanya tetap aja stay tune di sini di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Dari beberapa penelitian yang sering dilakukan oleh para ahli, mereka juga mendapat laporan bahwa 100% orang yang curhat online akan merasa lebih rileks. Tapi mereka menemukan bahwa ketenangan itu cuma sementara aja, sahabat Mudi. Ternyata curhat dengan cara yang kayak gini justru bikin emosi kamu akan lebih sulit untuk mereda, sehingga bisa berakibat buruk dalam jangka panjang. Bahkan ada seorang psikolog pernah punya klien yang menganggap bahwa dia malah merasa semakin marah setelah melampiaskan emosi dan membaca kekesalan orang lain di medsos. Dari sini nih dapat kita artikan bahwa cara yang seperti ini sebenarnya merusak secara emosional. Alangkah lebih baik untuk kamu curhat secara langsung sama teman dekat kamu aja. Karena dengan curhat secara langsung sangatlah baik untuk kesehatan kamu. Tapi yang jadi masalah gimana ya kalau saat itu nggak ada temen yang siap untuk dengerin? Oke sahabat Mudi, ada sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh Bushman. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kalau kita nggak ngelakuin apapun saat marah selama 2 menit, kekesalan kamu malah berkurang loh. Jadi lebih baik kita take some time buat diri kita sendiri dulu. Dan alangkah baiknya kita gak langsung membagikan perasaan kita di medsos. Sahabat Mudi harus lebih pintar dalam memposting dan membagikan sesuatu di medsos. Kalau kita curhat dengan cara yang kurang tepat, efeknya berbahaya bagi kesehatan. Mungkin saat ini sahabat Mudi jadi mikir, melampiaskan amarah di media sosial itu gak disarankan ya? Terus gimana dong?
Apa mendingan aku diem aja? Seorang psikiater di San Diego yang bernama Dr. David M. Reis berpendapat bahwa melampiaskan emosi itu sebenarnya ada efek baiknya loh sahabat Mudi, asalkan caranya tepat. Salah satu cara yang bisa diterapkan dengan berdialog sama temen yang bisa ngertiin dan ngebantu kamu supaya merasa lebih tenang. Bisa sama-sama kita simpulkan bahwa sebenarnya lebih efektif kalau kamu membangun komunikasi sama temen dan ngobrol secara langsung daripada kamu curhat online di media sosialmu. Gak cuman efektif nih sahabat Mudi, tapi juga lebih sehat loh. Sebuah emosi negatif emang gak baik deh kalau dibiarkan terus menerus. Merupakan sebuah hal yang wajar kok kalau kamu butuh sebuah pelampiasan untuk mengurangi perasaan gak enak yang sedang kamu alami. Oke sahabat Mudi, gimana sih cara mencurahkan perasaan kamu dengan cara yang lebih sehat? Pada segmen yang terakhir di episode kali ini, aku akan kupas dan bahas gimana sih caranya untuk mencurahkan perasaan kamu dengan cara yang lebih sehat. Makanya, sahabat Mudi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini tentunya di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Oke sahabat Mudi, kita mulai dengan cara yang pertama. Tutup semua media sosial kamu. Cobalah untuk meditasi instance of curhat online. Jangan fokus sama HP-mu terus deh. Coba untuk lebih fokus sama diri kamu sendiri dulu. Meditasi bisa jadi salah satu cara supaya kamu bisa aware sama emosi yang kamu rasakan. Nah, dengan melakukan meditasi emang perlu pembiasaan sih. Tapi sekalinya kamu udah bisa, meditasi ini bisa ngebantu kamu dalam situasi apapun dan dimanapun. Jadi kamu gak perlu lagi yang namanya curhat di media sosial. Ganti waktu curhat online kamu dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan positif yang aku maksudkan di sini bisa dengan kegiatan apa aja ya sahabat Mudi. Yang penting kegiatan ini bisa membantumu mengurangi perasaan-perasaan negatif yang ada pada diri kamu. Kamu bisa melampiaskan emosimu dengan berolahraga, ngedance, nyanyi sekeras-kerasnya, membuat sebuah karya seni, nulis diary, dan masih banyak kegiatan-kegiatan positif yang lainnya yang bisa kamu lakukan. Lebih baik proaktif daripada curhat online. Nah, ini juga bisa jadi salah satu cara untuk mencurahkan perasaan kamu dengan cara yang lebih sehat. Ada kalanya sebuah masalah bisa selesai kalau kamu ada action buat mengatasi sumber masalahnya langsung. Misalnya nih, kamu stres banget gara-gara temenmu gak aktif ngerjain tugas kelompok. Nah, kamu kan bisa ngomong dengan baik-baik kepada dia supaya dia mau ngebantu ngerjain tugas. Kalau masalahnya udah mengarah ke hubungan yang toksik, ada baiknya sahabat Mudi berinisiatif buat udahan aja deh. Hubungan yang gak sehat udah pasti bikin kamu frustasi terus menerus. Setelah move on dari sumber negatif yang mengganggu hidup kamu, akan selalu ada kesempatan buat kamu nemuin jalan yang lebih baik kok. Nah, kalau emang memungkinkan, cara ini bisa banget untuk sahabatmu dicoba loh. Oke sahabat Mudi, kita masuk cara yang terakhir. Curhatnya sama orang terpercaya, jangan curhat melalui online. Seperti yang aku udah bilang sebelumnya, curhat sama teman kamu yang kamu percaya itu emang amat sangat disarankan. Tapi gimana ya kalau gak punya orang yang bisa dipercaya? Masih banyak jalan menuju Roma ya sahabat Mudi. Masih ada cara lain yang bisa sahabat Mudi lakukan, yaitu berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog misalnya. Gak cuma curhat,
Psikolog juga menyediakan benefit tambahan seperti ngajarin kamu cara komunikasi yang baik, ngasih kamu tips-tips untuk mengatasi masalah-masalah kamu, memperluas pikiran kamu dengan insight yang baru. Oke sahabat Mudi, aku sudahin dulu ya episode Muda Mudi kali ini. Semoga episode Muda Mudi kali ini bermanfaat dan bisa ngebantu kamu. Aku harap kamu bisa menemukan orang yang tepat buat dicurhatin dan bisa menggunakan media sosial kamu dengan lebih bijak lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, saran ditunggu loh di kolom komentar. Bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semua. Keep health, stay safe, dan sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.